Meskipun semua orang di aula menjadi tenang setelah Yafe mengumumkan harga awal, tak lama kemudian seorang pemuda yang terganggu oleh Yafe buru-buru berteriak, 16.000. Segera setelah meneriakkan harganya, pemuda berwajah agak pucat itu mencoba bersikap anggun dengan berpura-pura membungkuk ke arah Yafe. Namun dia tidak menyadari bahwa matanya menatap penuh nafsu ke arah dada Yafe yang terbentuk dengan baik. Sambil mencibir dalam hati pada pemuda itu yang pikirannya jelas-jelas tertuju pada tubuhnya, Yafe terus mempertahankan ekspresi senyumnya dan bertanya pada seluruh kerumunan, "Apakah ada yang memiliki tawaran lain? Apakah ada yang berminat?" Ucap Yafe. 17.000, 19.000. Kerumunan di bawah panggung bergemuruh dengan orang-orang yang meneriakkan harga mereka setelah penawaran awal itu. Pembeli pertama tampak malu setelah harga awalnya dikalahkan oleh 2 atau 3 orang lainnya dan segera duduk. Mendengar harga yang terus mengalir, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa terkejutnya dan hanya bisa menghela nafas karena terkejut. Para pembeli menginginkan ramuan dasar itu jauh lebih besar dari yang diantisipasinya. Tampaknya membiarkan balai lelang meter menyebarkan berita tentang ramuan dasar itu adalah keputusan yang bijaksana. 3 klan utama bersikap sebagai penonton dalam ramuan dasar ini, dan dengan demikian pihak yang lebih lemah memanfaatkan kesempatan itu dan mulai berebut untuk menyebutkan apapun yang akan mereka bayar. Mereka semua menginginkan ramuan dasar, karena bagaimanapun juga sesuatu seperti ramuan dasar yang dapat meningkatkan dogi seseorang adalah barang langka bahkan di seluruh kekaisaran Syama. Setelah setengah jam harga diumumkan, ramuan dasar pertama terjual setelah tawaran mulai terhenti di sekitar harga 47.000. Melihat ekspresi gembira di wajah pembeli gendut itu, Xiaoyan benar-benar terdiam. Ia tidak menyangka ada orang yang menginginkan ramuan dasar lebih gila dari ayahnya. Biaya pembuatan satu ramuan dasar sekitar 1.000 koin emas, tetapi di sini harganya dapat 10 kali lipat. Dengan margin keuntungan sebesar itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Xiaoyan berpikir sejenak, menggaruk dagunya dan berkedip. Jika dia tidak pernah bertemu Nyalau, akankah dia pernah memiliki kemewahan untuk dapat menggunakan ramuan dasar setiap hari? Melihat bahwa ramuan dasar pertama telah terjual dengan harga yang sangat mahal, Yafe hanya bisa menghela nafas lega dan berpikir, dengan harga seperti itu, apakah alkemis misterius itu akan merasa puas? Akan sangat bagus jika alkemis misterius itu memiliki kesannya sedikit lebih baik tentang rumah lelang meter, gumam Yafe dalam hatinya. Yafe menoleh ke belakang untuk melihat semua orang yang memenuhi rumah lelang. Setelah menggelengkan kepalanya agar tersadar dari lamunannya, sambil tertawa, dia menatap botol-botol giok putih di tangannya. 6 ramuan dasar terakhir akan dibagi dan dijual sebagai 3 kelompok yang masing-masing berisi 2 orang. Setiap kelompok akan memiliki harga awal 30.000 koin emas, ucap Yafe. Sambil menatap kedua botol ramuan dasar, semua orang menjadi diam aneh. Mereka memandang ketiga klan utama yang berdiri agak jauh hanya untuk sesaat. Namun, momen singkat itu sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa 3 klan itu akan bergerak. 31.000. Pemimpin klan Jalibi terdiam sesaat setelah harga diumumkan, lalu perlahan meneriakkan tawarannya. "Jalibi, apakah metode yang kamu beli terakhir kali menguras perbendaharaan klanmu? Bagaimana mungkin kamu begitu pelit sekarang? Apa kamu bahkan tidak bisa menyisihkan 1.000 emas sekarang?" Ucap Aubaba tiba-tiba mengejek setelah mendengar harga yang diberikan Jalibi. Wajahnya sedikit berkedut. Jalibi menatap Aubaba dengan satu mata. Alih-alih membalas hinaan, dia mengalihkan tatapan dinginnya kembali ke botol giok putih di atas panggung. 35.000, teriak Aubaba. Dia menatap Jalibi dengan nada mengejek saat dia memberikan tawarannya. 38.000, ucap Jalibi mengikutinya. 45.000, balas Aubaba terus memprovokasi pemimpin klan lainnya. 50.000. Saat harga ini diumumkan, tangan Jalibi mulai gemetar. Meskipun sulit baginya untuk mengakuinya,
Seperti yang dikatakan Aubaba sebelumnya, klan Jiali telah menggunakan tabungan beberapa tahun untuk membeli metode Swanky tingkat tinggi. Jadi baru-baru ini pendapatan klan Jiali telah menyusut lebih dari 20% hingga 30%. 55.000, 56.000. Penonton yang lain hanya bisa menghela nafas dengan menyesal melihat mereka berdua. Meskipun mereka punya cukup uang, mereka tetap tidak punya cukup kekuatan untuk menentang 3 klan besar. Lagi pula, masing-masing dari 3 klan besar Kota Wutan memiliki setidaknya 3 praktisi tingkat dadoshi yang kuat. Meskipun kekuatan ekonomi merupakan pilar penting yang menghidupi sebuah klan, jika tidak ada kekuatan militer untuk melindungi kekuatan ekonomi ini dengan kekayaan dunia, mereka tetap tidak akan kuat. Oleh karena itu, para penonton lainnya dengan bijaksana menghindari memasuki pertarungan lelang antara kedua klan ini, sambil sesekali melirik ke arah klan Xiao yang masih duduk dengan tenang. Ketika harga ramuan dasar naik menjadi 73.000, Jialibi yang berwajah pucat akhirnya mengundurkan diri. Dengan keadaan klannya saat ini, ia tidak mampu lagi terus menghambur-hamburkan uang. Melihat wajah pucat Jialibi, Aubaba dengan gembira menarik kembali tubuhnya. Senyum cerah menghiasi wajahnya. Sementara keduanya bertarung, Yafi mengamati dari atas panggung sambil mempertahankan senyumannya yang memikat. Tatapannya mirip dengan tatapan serigala yang mengincar domba gemuk. Baru setelah harga lelang terakhir ditetapkan, Yafi dengan enggan membiarkan palu kecil di tangannya menghantam ke bawah. Ketika Yafi sekali lagi mendorong 2 ramuan dasar lainnya, Shozan yang pendiam akhirnya bergerak. Nada bicaranya yang acuh tak acuh terdengar lebih dulu daripada yang lain, menyebabkan Jialibi yang sudah putus asa semakin terpuruk dalam depresi. 70.500, sebuah suara yang dipenuhi dengan tekad untuk menang bergema di seluruh aula. Di atas panggung, bahkan Yafi pun tercengang oleh dorongan Shozan. Butuh beberapa saat untuk pulih dari kebingungannya. Dia akhirnya tersenyum dan bertanya, "Apakah ada orang lain?" ucap Yafi. Duduk di kursinya, Jialibi menatap tajam ke arah Shozan yang tengah tersenyum sambil mengumpat dalam hati, "Bajingan, kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin klan Jialiku bisa jatuh ke kondisi memalukan ini?" ucap Jialibi. Api kemarahan menyala-nyala di matanya saat Jialibi menggertakkan giginya dan dia tiba-tiba berteriak dengan suara penuh kepahitan. 85.000, ucap Jialibi. 95.000. Tanpa melirik Jialibi, Shozan melambaikan tangannya, memberi kesan bahwa dia akan mampu memenuhi tawaran berapapun yang diajukan Jialibi. Melihat Shozan bertekad untuk menang dengan cara apapun, sudut mulut Jialibi berkedut. Namun orang bisa melihat bahwa jauh di dalam matanya, dia menyeringai dengan gembira. Meskipun dia sedikit ragu saat dia mengatupkan rahangnya. 100.000, ucap Jialibi. Mendengar tawaran Jialibi, seluruh aula bergemuruh. Menggunakan 100.000 koin emas untuk membeli 2 botol ramuan dasar sungguh gila. Jelas itu kerugian besar. Sambil mengamati Jialibi yang tampak siap bertarung sampai mati, Xiaoyan tersenyum tipis. Sambil menggelengkan kepala, ia berbicara kepada Sun Er dengan suara pelan. "Aku yakin jika ayah menawar sekali lagi, orang itu akan lepas tangan dari transaksi yang merugikan ini," ucap Xiaoyan. Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang. Dia tidak memperhatikan dengan seksama pergulatan antara keduanya dan agak terkejut. Dia berkata, "Tapi dia terlihat sangat menginginkannya," ucap Sun Er. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Shozan duduk diam di barisan depan setelah mendengar tawaran terakhir Jialibi. Tiba-tiba berdiri, dia menatap Jialibi dengan tatapan aneh. Saat berikutnya tiba-tiba menyeringai. Kata-kata Shozan berikutnya membuat Jialibi tercengang. "Kamu menang," ucap Shozan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Shozan, seluruh aula menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, satu persatu tatapan semua orang beralih ke Jialibi yang berwajah pucat, gembira atas musibah yang menimpanya. 100.000 koin emas untuk 2 botol ramuan dasar. Orang ini benar-benar boros, ucap Xiaoyan. Melihat wajah Jialibi menegang, Xiaoyan menundukkan kepalanya dalam upaya menyembunyikan senyum nakal dan bergumam. Melihat Xiaoyan yang sombong, Sun Er tersenyum dan tertawa pelan.
dia berkata, biasanya pil tingkat 2 akan memiliki nilai pasar paling banyak 30.000 emas. Ramuan dasar adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Dauziki dan relatif langka, sehingga harganya seharusnya jauh lebih tinggi daripada pil tingkat 2. Namun menggunakan 100.000 emas untuk membelinya, Jollibee ini benar-benar mewah, ucap Sun Er. Xiaoyan tertawa sambil mengangguk setuju. Ia menjilat bibirnya dengan penuh kerinduan sebelum tersenyum dan berkata, jika sebotol ramuan dasar kelas 2 dapat dijual seharga puluhan ribu emas, bukankah ini berarti para alkemis hebat itu akan dapat berenang di dalam emas, ucap Xiaoyan. Alkimia adalah profesi terkaya di benua ini. Ini fakta. Setiap alkemis memiliki banyak harta benda, ucap Sun Er tersenyum lebar sambil menganggukkan kepalanya. Mengalihkan pandangannya ke ramuan dasar di atas panggung, dia melanjutkan. Seiring dengan naiknya peringkat seorang alkemis, mereka tidak akan sering melelang produk mereka. Sebaliknya, mereka lebih suka melakukan barter karena uang tidak lagi berharga bagi mereka, ucap Sun Er. Barter, ucap Xiaoyan. Alis Xiaoyan terangkat dan menyadari bahwa dia memperoleh sedikit wawasan mengapa Yalau memiliki simpanan harta rahasia yang begitu melimpah. Benar, mereka menggunakan hal-hal seperti teknik daup, metode Qi, bahan-bahan alkimia langka, atau indie monster tingkat tinggi untuk ditukar dengan pil-pil tersebut, ucap Sun Er. Sudut-sudut bibirnya yang merah muda terangkat ke atas, membentuk senyum saat Sun Er melanjutkan berbicara. Hasilnya, sering dikatakan bahwa alkemis adalah profesi yang paling diidam-idamkan di benua ini. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis, tetapi mimpi-mimpi itu sering hancur oleh persyaratan yang keras dan tidak dapat dicapai, ucap Sun Er. Sambil menatap Sun Er yang agak menyesal, Xiaoyan mengusap hidungnya, bersyukur atas mutasi dalam jiwanya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Jollibee yang berwajah pucat. Begitu pula dengan Jollibee yang terkejut hingga linglung oleh kata-kata Xiaozan. Ia menatap Xiaozan yang begitu mudah menyerah dalam perang penawaran dengan sudut mata yang berkedut karena tak percaya. Rasanya seperti setengah hari telah berlalu sebelum akhirnya ia menyadari. Jollibee dengan suara serak berkata, bajingan, kau menipuku lagi, itu semua hanya sebuah trik, ucap Jollibee. Bukankah kau juga mencoba melakukan hal yang sama? Hanya saja akhir-akhir ini pikiranmu sedikit terganggu dan aktingmu itu terlalu palsu, ucap Xiaozan tertawa puas. Nadanya penuh dengan ejekan. Bagus, sangat bagus, amat sangat bagus. Yang terbaik, Xiaozan, aku Jollibee akan mengingat kata-kata itu, ucap Jollibee. Ia terus menghela nafas beberapa kali dengan marah, tatapannya dingin dan berbisa. Xiaozan mengabaikan ancamannya. Dengan seringnya terakhir, dia berbalik menghadap Yafi dan berkata, Nona Yafi, mari kita mulai pelelangan terakhir, ucap Xiaozan. Sambil menganggukkan kepalanya, Yafi tersenyum sambil mempertahankan ekspresinya yang tidak memihak. Namun di dalam hatinya, dia tertawa terbahak-bahak melihat kejadian ini. Lelang ini telah melampaui ekspektasinya yang paling liar. Dan semakin besar keuntungannya, semakin besar pula alkemis misterius itu akan menyukai rumah lelang itu. Sambil tersenyum menghibur Jollibee yang berwajah pucat, Yafi sekali lagi membungkuk untuk mengambil 2 botol terakhir ramuan dasar. Melengkapi bibirnya yang merah jambu dengan senyum yang mempesona, dia mengumumkan, hadirin sekalian, ini adalah ramuan terakhir. Begitu pula tawaran awalnya adalah 30.000. ucap Yafi. Saat melihat ramuan terakhir, beberapa tetua di sekitar Xiaozan gemetar dan buru-buru menatap Xiaozan dengan maksud yang jelas. Duduk dengan tenang di kursinya, Xiaozan tidak menghiraukan isyarat para tetua. Sebaliknya, tatapannya berputar mengelilingi rumah lelang, berputar penuh sebelum akhirnya mengumumkan dengan nada dingin, 50.000. Mendengar tawaran Xiaozan, wajah Jollibee menegang saat mulutnya secara naluriah mulai terbuka. Namun, ketika memikirkan krisis keuangannya saat ini, dia hanya bisa menutupnya dengan menyesal. Di sudut lain, Obapa terus memperhatikan Xiaozan yang tenang. Sambil mengernyitkan dahi dan mengetukkan jari-jarinya ke punggung tangannya,
Mata Aubaba berkedip-kedip samar sebagai tanda pencerahan. Sesaat kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, 55.000. 3 klan besar di kota Wutan memiliki hubungan yang aneh. Masing-masing ingin menguasai bisnis milik 2 klan lainnya. Tetapi masing-masing takut untuk bertindak melawan klan lainnya karena klan netral akan mendapatkan keuntungan dari tindakan mereka. Namun, bahkan jika 2 dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat menghindari kecurigaan terhadap mitra mereka. Jadi kecuali mereka yakin dapat sepenuhnya memusnahkan satu pihak, ketiga pihak hanya dapat terus berada dalam kebutuhan yang rumit dan rapuh yang telah terbentuk di antara mereka. Ketiga klan besar masing-masing memiliki dendamnya sendiri. Masing-masing tidak tahan melihat yang lain. Meskipun sebelumnya Aubaba telah mengejek dan mencemooh Jollibee, dan sekarang setelah Xiaozan menawar, Aubaba lebih dari bersedia untuk bersaing dengan Xiaozan, sehingga klan Xiao akan kehilangan lebih banyak uang. Tawaran Aubaba tidak membuat ekspresi wajah Xiaozan berubah. Dengan pandangan sekilas, Xiaozan berseru, 65.000. 65.000 agak terlalu mahal untuk harga pasaran ramuan dasar. Tetapi Xiaozan juga tahu dalam hatinya bahwa dalam pertarungan 3 arah antara klan ini, mustahil membeli ramuan dasar dengan harga rendah atau bahkan wajar. Pemimpin klan Xiao memang boros, tapi aku takut tertipu olehmu. Aku sudah punya ramuan dasar, jadi aku akan memberikan yang ini kepadamu, ucap Aubaba. Setelah tawaran Xiaozan, Aubaba mulai ragu-ragu. Tampaknya setelah kekalahan besar Jollibee, dia menjadi lebih berhati-hati. Xiaozan menatap Aubaba dan bersantai di kursinya sambil tertawa. Senyum atau apapun yang Aubaba tempelkan di wajahnya jelas bukan apa yang dirasakan pria itu. Terlepas dari itu, Xiaozan masih menggerutu setelahnya. Sial, aku harus membayar tambahan 10.000. Bajingan ini tidak baik, ucap Xiaozan. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan merasa itu lucu. Dalam pertempuran seperti ini, apakah ada orang baik? Jika pihak lain tidak takut berakhir dalam kesulitan seperti Jollibee, dia pasti akan terus menaikkan tawaran lebih tinggi lagi sebelum akhirnya membiarkan masalah itu berakhir. Sambil mengetukkan jarinya, Xiaoyan mengarahkan pandangannya ke panggung Yafei yang baru saja menurunkan palu kecil, menandakan berakhirnya pelelangan. Dalam hati, ia menghela nafas lega. Jumlah uang ini akan cukup untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, yang tersisa hanyalah bahan-bahan alkimia, dan bagi Yalau adalah untuk memurnikan bubuk pengumpul Qi. Sebentar lagi, aku akan menjadi Dause, ucap dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menjilat bibirnya dan mendesah panjang. Rintangan pertama dalam perjalanan pelatihannya akan segera diatasi. Melihat pelelangan akan segera berakhir, Xiaoyan mencari alasan untuk menyelinap pergi. Setelah meninggalkan tempat lelang dengan hati-hati, Xiaoyan berjalan di sepanjang jalan terdekat sebentar. Ia berjalan menuju sudut terpencil dan mengenakan jubah hitam besar yang telah dibelinya sebelumnya. Membungkus dirinya dengan jubah tebal itu menghambat gerakannya, jadi ia hanya bisa kembali ke tempat lelang dengan perlahan. Semenjak Yafei mengenalinya sebagai alkemis tingkat 4, dia telah menempatkan seorang informan di lantai lelang untuk mengawasi tanda-tanda keberadaan pria misterius itu. Alhasil, begitu Xiaoyan tiba, sudah ada seorang gadis cantik nan halus yang telah menunggu, yang menuntunnya ke belakang dan melayaninya dengan penuh perhatian. Sambil duduk diam di kursinya, Xiaoyan mengangkat cangkir teh di atas meja ke bibirnya dan menyesapnya. Dia melirik sekilas ke gadis pemalu di sebelahnya dan menganggukkan kepalanya pelan. Suara seorang laki tua terdengar meskipun bibir Xiaoyan tidak pernah bergerak. Berapa lama lagi sampai pelelangan berakhir? Ucap Xiaoyan. Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat gadis itu terlonjak kaget. Xiaoyan yang terbungkus jubah hitam besar diberi tatapan tersembunyi oleh gadis itu. Kemudian dengan wajah pucat dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan dengan gugup menjawab, "Tuan, pelelangan sudah berakhir. Nona Yafei sedang menangani prosedur transfer," ucap gadis itu. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa bingung saat melihat gadis itu. Dia tampak seperti kelinci yang terkejut. Dia tidak seseram itu, bukan? Enggan menerima kemungkinan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dalam diam.
Berdiri di samping dengan kepala tertunduk, gadis itu menatap Soyeon yang kembali terdiam dan diam-diam menghela nafas. Dia telah diperingatkan oleh Master Kuni saat dia menerima tugas ini untuk tidak pernah ragu memenuhi permintaan apapun yang mungkin diajukan orang misterius ini, bahkan jika permintaan itu adalah untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Setelah bekerja di lantai lelang selama setahun, gadis muda itu jelas mengerti apa yang dibutuhkan untuk tugas tambahan ini. Itulah sebabnya setiap kali Soyeon berbicara, dia akan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia takut pria misterius ini akan meminta salah satu dari tugas tambahan itu. Gadis itu berdiri gemetar selama sekitar 10 menit. Setelah itu terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. "Tuan, Anda datang sangat pagi. Sueli seharusnya menjamu Anda dengan baik, bukan?" ucap Yafi. Pinggang Yafi yang seperti ular bergoyang dan dia menunjukkan sikap memikat saat dia perlahan berjalan ke dalam ruangan. Sosoknya yang berlekuk-lekuk dapat membuat pria yang kurang bisa mengendalikan diri merasakan dorongan yang membara. "Wanita yang mengerikan," ucap Soyeon. Hatinya berteriak lagi. Soyeon mundur dan mengangguk pelan. Melihat Soyeon mengangguk, gadis yang berdiri di samping itu sekali lagi menghela nafas. Dia membungkuk hormat dan segera pergi. Melihat penampilan Soyeon yang tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan, Yafi merasa lega. Dia memberinya senyum yang mengandung pesona surgawi. Senyumnya membuat Soyeon tersentak kaget. Saat berinteraksi dengan penyihir wanita ini, Soyeon tidak berani lengah. Di balik jubahnya, dia membelai cincin hitam polos itu. Dengan tergesa-gesa, menyerahkan tanggung jawab untuk berbicara dengan Yalau. "Apakah lelangnya sudah berakhir?" ucap Soyeon. "Ya." Yafi tersenyum sambil menganggukkan dagunya yang seputih salju. Yafi melambaikan tangannya dan sebuah kartu giok biru muda muncul di tangannya. Dia tertawa. "Tuan, ke-7 ramuan dasar ini semuanya dilelang seharga 285.000 koin emas. Setelah dikurangi pajak, sisa uangnya ada di kartu ini," ucap Yafi. Soyeon mengeluarkan tangannya dan mengambil kartu itu. Kartu itu terasa nyaman di tangannya dan jelas mahal untuk dibuat. Dia membelai kartu giok itu dengan lembut dan mengangguk. Melihat sepasang telapak tangan yang muda dan indah itu, Yafi sekali lagi merasakan firasat aneh. "Harga ini di luar ekspektasiku. Aku sangat puas," ucap Soyeon. Suara Yalau membuat Yafi merasa senang. Dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran aneh. Menatap dengan matanya yang memikat, dia mengerutkan bibir merahnya dan tertawa. "Jika kamu masih ingin melelang obat nanti, silakan datang ke balai lelang meter. Kami pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan harga terbaik untukmu," ucap Yafi. Sambil menganggukkan kepalanya, Soyeon menyimpan kartu giok itu. Setelah sedikit ragu, suara Yalau bertanya, "Bahan-bahan yang aku minta, apakah kamu menemukannya?" ucap Yalau. Alisnya yang panjang dan sempit melengkung indah. Yafi tertawa pelan. Nada bicaranya yang manis membuat Soyeon merasa agak terkejut. "Tentu saja, rumah lelang kami tentu saja memenuhi permintaan Anda," ucap Yafi. Yafi bertepuk tangan, dan Kuni melangkah maju sambil memegang piring giok. Kemudian dia berhenti di samping Soyeon dan membungkuk. Dia dengan hati-hati meletakkan piring giok itu di atas meja dan tertawa. "Tuan, semua bahan yang Anda minta sudah ada di sini," ucap Kuni. Mata Soyeon berbinar bahagia saat melihat piring penuh bahan di sampingnya. Kekuatan rumah lelang ini tidak kecil. Jika dia mencoba membeli bahan-bahan ini sendiri, dia akan membuang banyak waktu dan tenaga. Namun di sini rumah lelang ini mampu mengumpulkan semuanya dalam 1 hari. Hal ini membuat Soyeon sangat gembira atas keberuntungannya yang tidak terduga. "Baiklah, maaf atas masalah yang merepotkan ini," ucap Soyeon. Melihat semua bahan untuk bubuk pemurniki terkumpul, bahkan suara acuh Yalau pun menjadi sedikit lembut. Setelah berinteraksi dengan banyak orang di lantai lelang selama bertahun-tahun, Yafi secara alami dapat mengenali nada bicara Yalau yang lebih lembut. Dia sangat terkejut. Transaksi ini adalah keputusan yang tepat. "Saya tidak ingin memanfaatkan Anda,"
Uang untuk bahan-bahan ini kurangi dari kartu ini, ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan hendak mengeluarkan kartu itu lagi, Yafi langsung tertawa. Tuan, kami memperoleh bahan-bahan ini secara internal. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang Anda temukan di luar. Dua lelang Anda telah membuat rumah lelang kami terkenal. Beraninya kami mengambil uang untuk barang-barang ini, ucap Yafi. Baiklah, mari kita lakukan dengan caramu. Jika aku membutuhkan lebih banyak bahan di masa mendatang, aku akan menukar pil denganmu, ucap Xiaoyan. Menganggukkan kepalanya, Yalao yang cerdik mengerti bahwa dia ingin menciptakan hubungan yang baik. Karena tidak ingin berdebat dengannya, Xiaoyan dengan hati-hati mengambil piring giok dan menyimpan isinya. Baiklah, saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan dan tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, ucap Xiaoyan, namun masih tetap dengan suara tua Yalao. Melihat semuanya sudah tersimpan, Xiaoyan berdiri. Ia menjabat tangannya dan langsung menuju keluar. Tuan, Yafi akan menemanimu, ucap Yafi sambil mengedipkan mata pada Guni. Keduanya melangkah maju untuk memimpin jalan. Xiaoyan mengikuti kedua manajer lelang yang dengan ramah menuntun jalan dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengangkat kepalanya dan memperlambat langkahnya. Saat mereka meninggalkan ruang belakang, sekelompok 3 orang di seberang lantai lelang juga muncul. Sambil menyapukan pandangannya ke ketiga orang itu, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik jubahnya dengan gugup. Dia menyadari bahwa orang di tengah adalah ayahnya, Xiaozan. Tolong jangan biarkan dia melihatku, doa Xiaoyan dalam hatinya.